Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah memasuki pertemuan ke-9 dan ini adalah rekaman video pertama. Jadi pertemuan 9 ini ada dua rekaman video. Rekaman pertama itu kita membahas tentang proses sedimentasi, kemudian klasifikasi struktur sedimen primer yang mencakup stratifikasi, soil mark, bed forms, stratifikasi, kemudian shale and track and burrow. Di sini penting bahwa yang kita bahas misalnya yang poin 31 dan 34 ini sama-sama stratifikasi, namun stratifikasinya itu berbeda. Yang 3.1 itu adalah stratifikasi yang dibentuk oleh proses fisika. Sedangkan 3.4 ini adalah stratifikasi yang terbentuk karena proses kimia. Nah, ini adalah video pertama itu kita membahas poin 1, 2, dan 3. Nah, kita akan melihat atau akan membahas tentang proses sedimentasi. Dan kalau kita perhatikan di sini, mungkin rekan-rekan mahasiswa sudah menonton ya tipe arus, tipe sejumlah video itu sudah saya upload ya terkait dengan arus yang ini. Ya. Kemudian ini adalah satu proses yang terbentuknya ripple dan ini juga dari atas dan ini juga satu proses-proses yang menunjukkan aliran laminer menjadi aliran turbulen. Ya. Ini juga saya kira rekan-rekan semua sudah menontonnya di video yang saya upload di dalam open learning di mata kuliah petrologi ya. Jadi mohon itu Anda lengkapi, Anda pelajari ya, karena itu semua bisa jadi itu nanti sebagai bahan dalam ujian. Oke, berikutnya adalah klasifikasi struktur sedimen. Ya. Struktur sedimen itu secara umum ya, kalau kita perhatikan itu ada struktur primer dan sekunder. Ini berdasarkan kriteria saat terbentuknya, ya. Jadi struktur sedimen itu hanya ada dua sebenarnya, struktur sedimen primer dan sekunder, ya. Namun pembagiannya ada juga yang berdasarkan physical, chemical, biological atau fisika, kimia, biologi. Ini kriterianya adalah berdasarkan proses yang membentuknya atau agen yang bertanggung jawab terbentuknya struktur sedimen. Nah, namun dalam kuliah di petrologi ini, struktur sedimen yang kita atau kriteria pembagiannya itu adalah primer dan sekunder. Nanti dalam pembahasannya primer kita bagi lagi yang jenis physical, kemudian chemical, biological itu kita bagi demikian juga untuk struktur sedimen sekunder. Nah, struktur sedimen primer. Nah, kita akan melihat contoh ya struktur sedimen primer yang merupakan physical sedimentary structure atau struktur sedimen yang terbentuk karena proses fisika ya dalam hal ini adalah stratifikasi. Nah, sebagaimana kita ketahui ya bahwa lapisan ya, atau stratifikasi yang terbentuk karena proses fisika itu kalau kita perhatikan ya, terbentuk karena beda komposisi ya. Ini yang di atas ini kita anggap komposisinya ya berbeda dengan yang di tengah kemudian yang di bawahnya. Komposisi apakah ini? Ini adalah komposisi mineral. Kemudian perlapisan itu juga terbentuk karena perbedaan ukuran butir ya. Kalau kita ngelihat yang di sini ini adalah ukuran butir yang lebih kasar, kemudian lebih halus dan lebih kasar lagi. Makanya itu yang menjadi alasan terbentuknya stratifikasi atau lapisan. Kemudian
Stratifikasi itu juga terbentuk karena bentuk atau shape, ya apa itu? Bisa roughness ya, kalau Anda masih ingat derajat pembudaran yang berbeda itu bisa akan membentuk lapisan, ya. Nah, misalnya yang di atas ini bentuknya relatif melonjong, yang di tengah ini agak bulat ya, dan yang di bawah relatif melonjong. Atau shape itu juga atau bentuk itu bisa kita lihat misalnya derajat eh, sortasinya, ya. Itu juga bisa membentuk lapisan, ya. Misalnya sortasi di sini bagus, di sini buruk, sini juga bagus, maka itu akan membentuk lapisan. Kemudian orientasi, ya, orientasi itu kalau kita lihat dari gambar ini orientasinya miring ke kanan. Nah, kalau ini relatif horizontal, maka perbedaan orientasi itu juga bisa mengakibatkan perlapisan. Ya. Nah, namun ada istilah-istilah yang dipakai dalam sertifikasi itu adalah yang pertama itu eh, lapisan, kemudian laminasi. Nah, penggunaan istilah-istilah ini biasanya kalau lapisan itu digunakan ya, digunakan jika ya ini penting. Jika perlapisan ini ya, kemudian ini lebih besar atau sama dengan 1 cm ya, itu baru disebut lapisan. Ya, jadi saya kasih catatan ya, misalnya ini kalau lebih besar atau sama dengan 1 cm, maka ini disebut lapisan. Ya, namun kalau misalnya ini kurang dari 1 cm, ya, maka ini disebut laminasi. Ya, itu poin yang penting itu. Jadi kalau Anda di lapangan menamakan satu lapisan, ternyata per lapisan itu lebih besar atau sama dengan 1 cm, ya jadi perbedaan ini nih, ya perbedaan ini, ya ini kan kalau berbeda size kan atau ukuran butir, maka dia akan menjadi lapisan. Nah, individual ini, ya jika Anda menemukannya itu lebih besar atau sama dengan 1 cm, disebut dengan lapisan. Ya, ini lapisan. Tapi kalau misalnya ini ya kurang dari 1 cm, maka disebut laminasi. Ya, atau jadi laminasi. Jadi ada istilah-istilah ya yang kita gunakan di dalam penamaan lapisan atau stratifikasi ya dalam batuan sedimen ya. Nah, kemudian berikutnya itu adalah eh, ada satu pola yang menarik di sini, yakni seperti ini dan Anda melihat, nah ya, Anda mesti kan melihatnya bahwa secara umum ya, secara umum apakah itu laminasi ataupun lapisan, kalau kita lihat ya antara ini ya, ah, maaf saya hapus dulu, saya ganti warna biru aja. Antara yang di sini ya, nah ini ya, nah, ini kan lapisan tersendiri nih. Misalnya saya sebut ini lapisan A, ya. Kemudian ini grup lapisan B. Ini grup lapisan C, ya. Yang unik di lapisan B ini ternyata ada lapisan-lapisan lagi. Ada perhatikan kan ini. Ada lapisan lagi nih. Nah ini. Ini ada lapisan yang unik nih. Lapisannya mana? Nah ini. Oh, lapisan yang kalau Anda misalnya polanya agak aneh ya. Tolong Anda pikirkan. Lapisan yang nih ya. Ya. Ini lapisan. Ini juga. Semua ini lapisan. Dan uniknya lapisan ini memotong lapisan di atasnya, yakni lapisan A. Ya. Jadi dengan demikian, ini dinamakan stratifikasi silang siur atau stratifikasi saling potong.
ya Anda bisa menyebutnya lapisan silang siur atau laminasi silang siur. Ya, tergantung berapa, apakah ukurannya tadi yang saya katakan kurang dari 1 cm atau lebih besar atau sama dengan dari 1 cm. Ya. Jadi ini mohon diperhatikan, jadi Anda nanti akan menemukan lapisan-lapisan yang tidak seideal yang seperti yang di atas ini. Ya. Nah, ini adalah salah contoh lapisan ya, yang ada di sekitar kita ya. Ini lapisan yang saya ambil di Kota Samarinda saja. Nah, kalau Anda lihat ya, mungkin ini bisa jadi, wah ini lapisannya ini tegak begini ya. Nah, ini ya sebelum dia tegak pasti horizontal ya. Nah, dia pasti horizontal sebelumnya. Nah, ini adalah contoh-contoh sejumlah lapisan ya. Kalau kita perhatikan nih ada warnanya kuning, warnanya hitam ya. Kemudian kuning lagi, hitam lagi ya, kuning, hitam dan seterusnya. Jadi perbedaan warna. Perbedaan warna ini karena perbedaan apa? Komposisi. Makanya dia membentuk lapisan. Nah, ini sama juga, ini sebenarnya juga perbedaan warna ya, kuning, hitam, kuning, hitam, kuning, hitam, ini juga sama, kuning, hitam. Nah, itu warna itu akibat perbedaan komposisi dan bisa juga akibat perbedaan eh, ukuran butir ya, size tadi. Nah, ini adalah salah satu contoh, kalau Anda masih ingat tadi, laminasi ya. Ini adalah contoh laminasi. Karena kalau kita perhatikan, ini 1 cm ini kan, kalau dilihat dari penggaris ini, itu 1 cm ini adalah yang berwarna hitam ya dan putih ini. Nah, ini kalau Anda lihat, ini tipis sekali nih. Ya, ini kurang dari 1 cm. Ini namanya laminasi. Nah, bolehkah ketika saya gambar misalnya begini? Coba Anda perhatikan. Ya, nih, maaf. Kalau kita perhatikan ya, itu ada, nah ya, ini, nah, ya, ya, ini kan saling memotong nih semua. Disebut apa? Cross laminasi ya. Disebut dengan cross laminasi ya. Nah, kalau yang di sebelah kanan Anda ini ya, ini 3 dimensi saya ambil di pantai. Ini horizontal nih, nggak ada yang saling memotong. Ya, ini laminasi sejajar ya. Sementara ini adalah laminasi saling potong. Ya. Nah, ini juga kelihatan ya. Apakah ini kalau kita perhatikan ya, apakah ini 1 cm? Yang jelas kalau Anda lihat, ini batasnya itu di sini nih. Ya, ini batasnya. Nah, sorry, agak. Nah, maka nih, nah ya, kalau Anda lihat tuh, ini juga. Hmm, dan seterusnya ya. Ini Anda sebut apa ini? Ini udah habis cross bedding ini. Walaupun di dalamnya ini laminasi. Jadi kita menamakan itu berdasarkan karena ini adalah lapisan A, saya sebut ya. Ini lapisan B, ya, grup lapisan B, kemudian C. Jadi eh, selama itu di dalam dari grup ini ada lapisan yang memotong lapisan ini, bidang lapisan yang ini, ya. Ini yang nih, ya yang garis ini, maka dia dinamakan silang siur saling potong, ya. Apa lapisan saling potong, lapisan silang siur atau cross bedding ya di dalam bahasa Inggris itu. Kemudian kalau kita perhatikan juga ini juga sama nih ya. Ini contoh dari struktur sedimen ya, nah, ya. Ini saling ya, saling potong juga dia, ya, membentuk sudut dengan bidang lapisan. Jadi penamaan cross bedding atau cross laminasi itu kita melihat apakah lapisan saling potong atau dia memotong bidang lapisan, ya. Kalau ini kan nih, yang saya maksud dari bidang lapisan itu adalah yang nih saya kasih
coba ya, saya kasih warna biru saja. Itu yang disebut dengan eh, bidang lapisan. Ini S, maaf ya, sorry. Nah, ini yang disebut dengan bidang lapisan, ya. Demikian juga yang nih, ini saya sebut dengan bidang lapisan. Nah, ini bidang lapisannya. Karena di sini kelihatan ya kalau Anda perhatikan. Nah, bidang lapisannya itu jelas, ya. Jadi selama lapisan ini ya memotong bidang lapisan, ya, ini A sama BC ini kan ada bidangnya kan, ya. Maka itu disebut dengan cross bedding. Demikian juga ini, ya karena ini palu geologi ini sekitar 30 cm, ya maka dia satu lapisan ini, ya, yang saya sebut misalnya ya, ini A, kemudian ini lapisan B, ya. Maka lapisan A dan B itu beda orientasi dia kan. A sama B dia berorientasi. Beda orientasi ini maksudnya dua. Ya. Yang B mungkin saya sebut ke kanan ya. Nah, cross beddingnya ini ke kanan. Ya. Ini ke kanan, sementara ini ke kiri. Misal seperti itu. Maka selama dia berbeda itu akan yang disebut dengan lapisan. Ya ini lapisan B dan lapisan A. Selama dia berbeda. Ya. Tentu ini juga karena perbedaan orientasi kan, orientasi apa tadi ukuran butir ya, orientasi ini karena perbedaan orientasi ukuran butir ya. Nah, ini sama orientasinya ukuran butirnya. Misalnya yang A ini ke kiri, ternyata yang B juga ke arah kiri ya. C juga ke arah kiri. Tapi dia dengan jelas dibatasi yang saya batasi warna biru ini ya. Oke. Nah, ini juga variasi lapisan-lapisan yang lainnya ya. Jadi lapisan itu tidak selalu berbentuk lurus seperti yang tadi ya. Kalau ini kan terlihat lurus ya. Nah, kalau ini tadi itu lurus batasnya, tapi ini tidak. Kalau kita perhatikan itu, nah dia membentuk begini nih. Waduh, saya kok tidak eh, bisa konsisten ya. Nah ini, nah, kan bergelombang dia. Jadi kadang-kadang bidang lapisan itu ada yang lurus seperti tadi gambar sebelumnya, dan ini bisa membentuk gelombang. Ya, ini tetap saya sebut ini lapisan grup, lapisan A, kemudian ini lapisan B, kemudian ini C. Ya. Ini juga sama kalau Anda perhatikan, nah lapis satu begini nih kan. Nah, ini grup sendiri nih. Ya, ini sendiri, ini sendiri. Ya. Dia ada lapisan A, B, C, D, E. Ya. Jadi saya ulangi, jadi ini ada lapisan A, B, C, D, dan E. Kemudian di sini juga, ya itu akan sama juga ya kalau kita bikin sketsa ya ini adalah ya bentuk lapisan, ya, ini lapisan tersendiri juga. Nah, jadi lapisan itu tidak selalu bentuknya horizontal ya, dia bisa meliuk-liuk. Nah, ini juga rapat sekali nih kan kalau kita lihat ini udah laminasi nih. Ya, nah, ini batasnya di sini, ya ini juga batasnya di sini. Ya, nah, tipis. Ya, itu terkait dengan variasi sejumlah lapisan ya. Ini juga sejumlah lapisan yang kalau kita perhatikan dari gambar ini ya, ini tangan, ini kira-kira ya, ini mesti lebih dari 1 senti ya. Nah, tapi kalau di dalam internalnya ternyata di dalam lapisan ini, ya, di dalam lapisan ini, di dalamnya terdapat lamina-lamina antara hitam putih atau abu-abu putih ya. Nah, ini berhierarkis sebutannya, ya. Ini ada hierarkinya. Kita ketika menyebutnya. Ini kita harus sama. Ini berarti lapisan, ini lapisan A, ya, atau inilah secara keseluruhan ini lapisan A, ini lapisan B, ini lapisan C. Ya. Tapi ternyata di dalam lapisan ini ada lamina yang disebut dengan laminasi ya. Nah, di dalam sini ya. Kemudian ini juga sama ya kalau kita lihat itu ada grup kelompok misalnya ini A, kemudian ini B, kemudian ini mungkin C ya, terdiri dari lamina-lamina di dalamnya. Nah, kalau ini dimensinya lebih besar lagi nih, mungkin kalau Anda bisa melihat ya. Nah, ini poinnya seperti ini nih. Maaf.
Ya, jadi ini kalau dirunut aja ya, nah, itu. Maka ini ada yang saling potong. Ya, Anda mesti melihat tuh, ada yang saling potong. Ya, nah ini tetap sejajar. Gitu. Nah, ini, nah, ya, oke. Ini cross bedding. Ya. Nah, ini adalah contoh eh, cross bedding dengan dimensi lebih besar dari mana kita bisa tahu nih Anda bandingkan dengan orang ini. Ya, ini singkapan dulu di perjuangan sana. Ya, di jalan perjuangan di belakang eh, gedung olahraga ya, Sempaja. Nah, ini juga contoh eh, lapisan silang siur ya, dimensinya besar. Kalau Anda perhatikan nih apa namanya pengamat ya sebesar ini, maka Anda bisa memprediksi berapa sih ketebalan lapisan ini, mungkin hampir 3 meter ya. Kemudian ini juga kalau Anda perhatikan ya, ini cross bedding besar. Jadi cross bedding itu sama dengan lapisan silang siur. Jadi lapisan silang siur itu atau lapisan itu memiliki dimensi yang bervariasi ya. Mulai dari ukuran yang kecil, tadi saya beri contoh ke Anda, yang cuma beberapa senti, dan ini sampai sekian meter. Ya. Nah, ini apalagi ini, kalau Anda perhatikan ya, ini giant ya, ini besar sekali cross beddingnya ya. Nah, tapi ingat, Anda jangan melihat, Anda harus bisa membedakan apakah itu lapisan tegak atau itu cross bedding. Ya. Itu harus bisa dibedakan. Bagaimana membedakan? Yang jelas ini lapisan tegak. Loh, bagaimana disebut cross bedding? Itu adalah seperti ini nih, ya. Ini lapisannya, kan ini lapisan. Loh, kalau disebut cross bedding berarti dia ada yang memotong. Yang mana memotong? Ini, perhatikan, ya. Nih, ini memotong ini, ya, ya. Saya ulangi lagi. Jadi yang merah ini ada ya, garis yang merah itu memotong, memotong, nih, ya. Nah, ya, memotong yang biru itu. Yang mana? Yang merah ini, ya. Yang merah ini memotong, ini kan, ya, memotong yang biru kan. Ini kalau dilanjutkan nih, nah, ah, di atasnya ya, ya dia pasti akan ikuti yang di bawahnya kan. Tapi sudah ada yang memotong, yaitu yang berarti ini adalah eh, lapisan silang siur nih semuanya, ya. Nah, ini sudah ada sketsanya di bawah. Dengan demikian kita bisa melihat ya bahwa mungkin secara sekilas ini adalah lapisan tegak, betul lapisan tegak. Nah, kita harus bisa membayangkan bahwa ketika dia dulu itu terendapkan pertama kalinya, ini belum tegak lapisan ini. Karena gaya tektonik dia menjadi tegak. Nah, di manakah kalau kita melihat suatu sedimennya, di manakah cross beddingnya? Ya ini kita lihat nih, dia saling potong. Ya. Oke, jadi ketika sebelum dia ini terdeformasi atau dia membentuk apa karena aktivitas tektonik yang membuat lapisan ini secara vertikal, ya cross bedding ini sudah terbentuk. Tuh poin. Nah, kemudian kita juga struktur sedimen primer yang terkait dengan proses fisika itu adalah soil mark. Jadi soil mark ini adalah contoh ya yang ada di Kalimantan juga di Samarinda ya. Ini jadi Anda harus melihatnya di bawah lapisan atau oleh karenanya sebelum kita mengenal soil mark ini kita harus tahu dulu mana top mana bottom dari satu lapisan ya. Nah, kalau kita ngelihat dari prosesnya ini terlihat sekali bahwa eh, memang ini terkesan di permukaan ya, proses ini. Ini ada batu, kemudian mengenai dasar laut ya, dasar sungai misalnya, kemudian dia lompat. Kemudian ini juga bisa juga dia jatuh, menggerus, kemudian lompat. Atau dia berupa saltasi, gitu, ya, membentuk bekas-bekas. Nah, pertanyaannya adalah ketika apa yang terjadi ketika cetakan ini kan seperti cetakan, kemudian terendapkan batu pasir, maka dia akan mencetak gitu. Seperti gambar ini nih.
Ini adalah contoh cetakan ya dari yang sudah disediakan atau yang terbentuk akibat gerusan dari material-material ini ya. Jadi secara umum gambarannya itu adalah sedimen itu masuk ke sini ya. Ah, bekasnya ini, gerusan ini juga sama, dia masuk ke sini ya. Ini juga masuk. Maka yang terjadi itu adalah nah ini juga ya A sama B juga sama ya. Karena ini ada gerusan maka sedimen itu masuk ke sini. Ini gambaran besarnya. Nah, ini juga masuk ke sini. Maka dia ya akan terbentuk. Nah, begini kan? Nah, kalau ini pasir nih saya kasih titik-titik kan. Ini juga pasir ya. Maka di bawahnya ini saya tunjukkan nih di bawahnya ini, maka akan terlihat seperti ini nih, ya. Nah, ini ya, seperti yang ini di bawahnya. Jadi kita melihat yang di bawahnya. Cetakannya ini mana ini yang warna coklat? Cetakannya itu yang habis digerus oleh batu ini, ya yang menggelinding, ya. Itu adalah yang, oke saya ganti warnanya, yang di bawah ini adalah yang, nah, nih, ya. Ini yang, nih, ya. Jadi ini yang coklat itu, ya. Nah, ini batasnya itu. Ya, ini batasnya, ini batasnya. Jadi batu lempung ini ya adalah cetakannya. Ya, cetakan itu terbentuk dari gelindingan batu ini yang ada di dasar sungai apapun di atas di dasar laut. Ya, oke. Nah, ini contoh juga sejenis menggerusan ya. Ini contoh yang besar ya, dimensinya ini Anda bisa bandingkan dengan ukuran topi ini. Eh, ini gerusannya itu kelihatan sekali ya. Nah, ini sama. Kemudian ini juga sama nih ya. Nah, ini juga sama gerusannya ya. Itu contoh Somax ya. Kemudian ada struktur yang lain erosi yang lebih besar lagi itu. Nah, tadi itu kan sebenarnya erosi itu Somax itu. Nah, ini besar nih. Ya. Nah, coba lihat nih bandingannya si pengamat ini ya. Ini juga nih bandingannya si pengamat. Ini dimensi besar semua ini ya. Ini juga kelihatan ya lihat yang telepon itu. Ini kira-kira berapa meter bisa Anda perhatikan ya. Nah, ini yang singkapan yang di atas itu terlihat lapisan ini yang di bawahnya itu terpotong, ya kan? Ini kelihatan nih terpotong di sini. Ya. Jadi ini ada satu gurusan yang luar biasa ya dimensinya itu. Ya. Kemudian bed form, ya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan bed form? Nah, bed form tuh ini gambar dan tadi 3 dimensi ya. Kalau Anda ingat-ingat nih kan biasanya ada di tepi pantai ya. Pasir-pasir pantai dia membentuk semacam gumuk-gumuk seperti ini. Nah, contohnya adalah di gambar ini. Ya, ini saya ambil di muara sana, ya, di gosongnya itu. Itu membentuk seperti bulan sabit ya, itu ya. Nah, ini namanya bed form. Ini juga ya, membentuk seperti bulan sabit itu membentuk yang disebut dengan bed form. Jadi dia di permukaan. Nah, bagaimana kalau dia ada di singkapan, batuan? Maka ini yang terlihat, masih ada jejaknya yang bisa Anda lacak. Ya. Nah, ini yang sekarang, ini yang modern, yang ada di tepi pantai yang saya foto waktu itu. Nah, ini contoh batuan yang terbaik yang pernah saya lihat waktu itu. Ada banyak beberapa contoh bed form ya, tapi nanti lain waktu itu mungkin akan saya tunjukkan kepada Anda. Kemudian pembahasan berikutnya adalah struktur sedimen primer yang terkait dengan proses kimia ya, itu disebut juga dengan stratifikasi. Jadi di sini berbeda nanti prosesnya dengan proses fisika ya, yang bukan berdasarkan apa namanya orientasi butir, sortasi, roughness tadi kebudaran ya. Tapi ini aspek kimiawi. Nah, seperti apa? Seperti ini ya. Ini perlapisannya ya kalau kita perhatikan ya ini ya. Warna oranye
abu-abu, warna coklat oranye, dan seterusnya ini ukuran butirnya sama. Tapi karena komposisi kimianya berbeda, maka dia berlapis. Dan ini contoh yang paling bagus juga ya. Kenapa dia berlapis? Ya bisa jadi ini ukurannya relatif sama, tapi komposisi mineralnya berbeda. Nah, ini misalnya kalau yang warna ini kan biasanya warna-warna coklat atau kemerahan ini adalah berarti di lapisan itu kaya akan kandungan besi. Kemudian struktur sedimen primer yang terkait dengan aktivitas biologi atau biological processes itu mencakup trails, track, dan burrow. Ya. Nah, ini adalah contoh trails ya. Ini ada saya dapatkan di Samarinda ya. Ini adalah di permukaan sedimen, permukaan batuan sedimen, ya, atau bidang lapisan, ya. Ini terlihat ada semacam gerusan, ya, dan dia memiliki pola gerusan, ya, seperti terseret begitu. Ya, ini namanya trail. Kenapa? Apa yang terseret adalah bagian dari anggota tubuh si pembuat jejak ini, ya. Binatang cacing mungkin ya pada saat dia jalan, dia seperti melakukan bulldozing ya, bulldozer atau apa itu bahasa Indonesianya, uh, maka terjadi pola seperti ini. Kemudian tracks itu adalah jejak kaki ya. Ini kebetulan saya bukan di Indonesia ini ya. Ini gambar yang saya dapatkan dari internet. Ini ada jejak kaki ya, 3 itu. Biasanya ini reptil ya. Eh, Rekan-rekan, ini adalah contoh burrow ya. Tadi di slide sebelumnya itu adalah trail dan tracks, ini adalah burrow. Apa sih burrow itu? Jadi kalau kita perhatikan ya dari gambar, misalnya gambar yang pertama ini, yang ya gambar yang ini ya, nah itu kalau kita perhatikan ya ini sebenarnya normalnya ya itu dulunya lapisannya itu adalah begini. Ya. Ini jadi ada yang kuning, hitam, ya. Kemudian kuning kecil, anu tipis, kemudian normalnya begini, ya, itu normal. Kemudian ini semua tidak lagi menjadi normal, artinya tidak lagi membentuk lapisan yang sebagaimana mestinya. Tapi kalau Anda perhatikan, ini lapisan ini telah rusak ya. Pertama nih coba Anda perhatikan nih, ya, nih, ya, lapisan ini udah rusak, udah terganggu oleh aktivitas organisme. Nah, ini yang paling menyolok. Nah, ya. Ini seperti ada pergerakan organisme di dalam lapisan ya waktu itu. Jadi sesaat setelah proses sedimentasi atau saat proses sedimentasi ya kurang lebih lah ya, itu ada organisme yang ada di dalam sedimen dan dia bergerak. Inilah yang merusak struktur sedimen yang terbentuk karena proses fisika itu tadi ya. Nah, kemudian ini lagi contoh. Ini normalnya kalau Anda bayangkan ya, ini normalnya kan dia laminasi ya ini. Lamina-lamina yang sejajar. Normalnya itu begini. Ya. Normalnya itu seperti ini. Terus saja seperti itu. Cuman karena ada organisme ya, organisme yang masuk ke sini, maka dia jadinya berbeda ya. Maka lapisan itu atau lamina ini ya, lamina di dalam lapisan itu berubah menjadi bentuk yang seperti ini ya. Nah, itu seperti ada pembebanan ya. Ini juga, nah ini masih coba lihat nih. Nah, ya, diganggu dia oleh aktivitas organisme yang hidup di dalam sedimen itu. Nah, kemudian contoh burrow yang lain itu adalah yang dia main terobos saja, ya. Jadi dia pelan-pelan masuk, menggali, melempar keluar, ya. Jadi organisme itu masuk ke sini, ya, dia masuknya itu melalui intrusi itu, ya, ekskavasi, masuk, terus masuk ya organismenya ini, kemudian dia membawa material yang ada di dalam ini kan menggali ya, itu membawa keluar ya di permukaan
sedimen. Ya, tempat organisme itu pertama kali berpijak, masuk, gali, bawa keluar, terus masuk, bawa keluar, dan seterusnya. Maka yang terjadi apa dia? Membentuk satu rongga kan. Nah, rongga itu. Nah, rongga ini tidak selamanya membentuk rongga karena ada sedimentasi di atasnya, otomatis kan material sedimen itu memasuki rongga yang tadi, ya rongga yang ini, ya. Jadi ini tidak ketika organisme itu masuk kemudian menggali bawa keluar dia terus sampai ke dalam itu membentuk rongga tidak selamanya rongga kan kecuali tidak ada sedimentasi setelah itu ya. Tapi kan ada proses sedimentasi ya, maka ya sedimen-sedimen sedimen-sedimen berikutnya ini akan masuk ke dalam rongga ini. Makanya dia membentuk semacam tabung ini. Ya, demikian ya rekan-rekan mahasiswa, ini adalah video pertama yang membahas tentang struktur sedimen primer. Video kedua kita akan membahas struktur sedimen sekunder. Ya, selamat mengikuti video berikutnya. Terima kasih.